Kembali bersama kami di Visi Negarawan. Nah, Pak Aji, kalau kita tahu begitu ya, penulis Tom Stoppard itu mendalilkan demokrasi bukanlah soal pemungutan suara, namun soal penghitungan suara. Lalu bagaimana dengan nasib produk pemilu jika laporan kecurangan ini terus muncul, mewarnai di pemilu 2024 ini, Pak Aji? Ya, itu akan menggerogoti legitimasinya tadi ya. Baik legitimasi politik, legitimasi sosial maupun legitimasi kultural. Saya sebenarnya ingin menggarisbawahi yang legitimasi kultural sebagai cara kita berpikir ya, yang seringkali lewat begitu saja ya. Selama ini kesannya kalau sudah secara praktek politiknya, prosedur politiknya, mekanisme politiknya sudah terus terpenuhi, enggak. Kalau itu nggak masuk akal ya susah dicerna, ya kemudian akan Tapi muncul. akalnya siapa dulu nih Mas Aji? Nah itu dia persoalannya dengan Indonesia ya. Persoalannya di Indonesia terlalu banyak ya, terlalu banyak faksi-faksinya ya. Ada beberapa yang sudah dalam tanda kutip terpelajar mengikuti alam budayanya demokrasi coba di ini. Ada yang masih alam demokrasinya dalam tanda kutip tradisional dan itu selalu muncul ya. Kan dari segi lulusan pendidikan saja yang sekolah dasar 40% gitu ya. Itu tadi yang seringkali walaupun tidak harus ya, seringkali juga yang pendidikannya tinggi menggunakan legitimasi kultural yang tradisional untuk menjustifikasi pilihan-pilihannya ya. Itu cukup banyak ya. Biasanya terjadi manakala legitimasi politiknya dirasa kurang, jadi dia menambahkan dengan legitimasi kultural. Yang paling banyak karena ada tradisi Jawa yang cukup kuat di Indonesia, di politik Indonesia, itu legitimasi yang menyatakan bahwa presiden dianalogikan dengan raja dan raja itu separuh dewa. Ya. Sini kalau kemudian dia melakukan banyak hal yang kurang lebih sangat bersifat dewa, sangat berliwat divine itu, legitimasi kulturalnya yang dimainkan. Dia keturunan ini, dia ini, dan karenanya seperti ya. Tapi kalau kita melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, apakah karena stigmatisasi terhadap pemimpin yang selama ini sudah terbangun di tengah masyarakat, sehingga itulah yang mereka pahami dan tidak lagi melihat kondisi saat ini? Ya, stigmatisasi satu hal ya, tapi kan ada juga yang mengglorifikasinya. Ya, nah, glorifikasinya itu biasanya kalau kita percaya bahwa bukan percaya, kalau kita melihat politik Indonesia banyak sekali dipengaruhi budaya politik Jawa, itu glorifikasi ke arah raja dewa itu masih ada ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana para pemimpin kita menempatkan diri itu seperti itu ya. Nah, ini biasanya untuk menutup kurangnya legitimasi politik tadi. Ya, ada beberapa hal yang barangkali dirasa harus diperkuat dengan hal-hal yang sifatnya kultural. Saya kemudian ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, apakah setuju bahwa pemahaman demokrasi itu hanya soal penghitungan suara begitu? Jadi bukan lagi bicara soal legitimasinya, apalagi di tengah produk pemilu yang saat ini terjadi adalah dengan berbagai macam dugaan kecurangan yang terus muncul. Sebenarnya demokrasi itu bukan sekedar the right to vote, hak untuk memilih, tetapi the right to live with dignity. Jadi hak untuk hidup dengan kehormatan, dengan martabat. Karena itu sebenarnya apa yang terjadi pada kita hari-hari ini adalah masyarakat tidak diberikan hak untuk hidup secara bermartabat. Dengan kemiskinan, stunting yang begitu luas. Sehingga penguasa yang tiran itu membaca pikiran rakyat kebanyakan ini. Membaca pikiran rakyat kebanyakan dan cara membungkam dan menguasai pikiran rakyat adalah dengan memberikan bantuan sosial. Inilah yang terjadi misalnya pada fase menjelang pemilu, bagaimana bantuan sosial itu dari sisi informasi yang diberikan kepada para penerimanya, maka terkandung manipulasi publik. Dari sisi aspek kekuasaan juga tak bisa lepas dari penyelewengan kekuasaan itu sendiri. Ada satu istilah yang bagus sekali dipakai sebagai teknofasisme. Dulu Hitler naik ke puncak kekuasaan melalui demokrasi dan menguasai pikiran rakyat sehingga rakyat Jerman 86% lebih percaya pada Hitler itu melalui propaganda, melalui film. Jadi kemampuan Hitler untuk
menguasai pikiran rakyat Jerman, itulah yang membuat rakyat Jerman itu terjatuh pada kultus personal. Itu yang membuat mereka akhirnya jatuh pada fasisme. Saya khawatir bahwa berkembangnya teknofasisme pada masyarakat kita dengan menggunakan teknologi sebagai satu instrumen untuk menguasai pikiran masyarakat, itu membawa demokrasi kita pada fasisme. Dan itu terjadi di Jerman, itu juga terjadi di Amerika dengan naiknya Trump. Dan ini membahayakan sekali, karena apa? Karena demokrasi itu menuntut kita untuk bisa berpikir secara rasional, sementara yang terjadi justru kita dikuasai oleh tiran dan kita tunduk tegak lurus pada penguasa tiran itu sendiri. Jadi pengkultusan semacam Hitler itu juga terjadi di sini. Iya, itu terjadi. Dan transisi demokrasi ke kultus personal, kata Profesor Timothy Snyder dari Yale University, terjadi ketika penguasa selalu berbohong. Dan ketika penguasa selalu berbohong, kata Timothy Snyder, maka rakyat tidak bisa lagi memverifikasi mana kebenaran dan mana perasaan. Kebenaran, kata Timothy Snyder, dihancurkan. Tapi perasaan dieksploitasi. Karena itu yang terjadi pada pemilu ini adalah bagaimana mempermainkan perasaan rakyat. Tapi bukankah pemimpin itu adalah produk politik? Dan kita ketahui bahwa produk politik ataupun politisi itu sering sekali berbeda-beda atau berubah-ubah, konsisten dengan ketidakkonsistenannya begitu, sehingga diwajari saja. Para pendiri republik tidak bersikap demikian. Bung Hatta memberikan satu keteladanan luhur tentang bagaimana republik itu didedikasikan untuk kebaikan bersama. Ingat pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, saudara-saudara, kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka, semua untuk semua. Bukan untuk satu orang, bukan untuk satu keluarga, tapi semua untuk semua. Republik itu adalah untuk kebaikan bersama. Hari-hari ini Republik justru ditelikung menjadi satu monarki yang melayani kepentingan satu orang, satu keluarga, dan satu golongan. Baik, Pak Haji mau menambahkan? Ya, ini menarik ya, politik rasa tadi yang dimainkan, rasa dikedepankan ya, rasa bukan logik atau rasional atau yang hal-hal yang sifatnya tadi ya saintifik ya. Jadi menarik ya, bahwa kemudian fasilitasi internet itu pas sekali. Ya, Indonesia itu salah satu konsumen internet yang paling progresif, sekaligus agresif. Semuanya ke situ ya. Dibanding negara-negara maju sekalipun, kita penggunaan internetnya jauh lebih. Pada saat nalar digital kita belum benar-benar berkembang dengan baik ya. Jadi tadi saya rasa ketika mempermainkan rasa melalui internet, melalui jaringan komunikasi yang makin cepat, itu efektif sekali kita lihat ya. Jadi kalau mengambil contoh-contoh sih banyak sekali ya. Bagaimana beberapa sindiran tajam, pendapat yang tajam sekalipun kemudian bisa diubah menjadi ini yang sekarang lagi ngetop sekali, gemoy gitu saya. Rasa yang dimaksud. Jadi gemoy itu arti apa sih? Tapi dari nada suaranya yang masuk ke kita rasanya ya. Bukan gemoy itu maknanya apa, tapi kemudian yang dimainkan adalah rasanya. Jadi saya sepakat itu, betul sekali yang sekarang terjadi adalah politik rasa. Ketimbang politik yang rasional, yang seharusnya konten yang substantifnya. Harusnya konten substantifnya, bukan hanya sekedar rasa, Mestinya. apalagi itu hanya image yang dibangun begitu ya. Image Tapi yang kita dibangun. Image yang dibangun. Kita akan lanjutkan diskusi usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Menarik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.